Perkenalkan, nama saya Stefanus Kasma. Saya jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, STIKI PGRI Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan program aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui apa sih sistem pakar. Nah, di sini saya rangkum dalam notepad apa itu sistem pakar. Jadi, pengertian sistem pakar secara singkat adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Nah, bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu aturan yang menganalisis informasi mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Nah, jadi tujuan sistem pakar ini adalah mentransfer kepakaran seseorang ke dalam komputer. Nah, di mana nanti akan dilanjutkan dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Seperti itu. Nah, kembali kita ke program aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit. Nah, ini adalah beranda atau menu daripada sistem pakar. Nah, di sini saya menggunakan Sublime sebagai media desain untuk membuat sistem pakar ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk database, nah di sini nama database saya yaitu SPK Ayam. Jadi apa saja isi dari database? Nah, kita simak di sini. Nah, ini. Nah, di sini pada database saya terdiri dari 7. Nah, di mana ada database admin, database basis pengetahuan, database gejala, database hasil, database kondisi, database penyakit, dan database pos. Oke, seperti itu. Jadi ada 7 database untuk aplikasi sistem pakar diagnosa ayam. Nah, di sini kita login terlebih dulu. Jadi login di sini ada 2 admin sistem pakar. Jadi hanya 2 orang dapat menginputkan pada sistem pakar ini. Nah, kita coba. Di sini Kasma. Nah, di sini sebelum dapat digunakan aplikasi ini, saya pertama menggunakan MD5. Jadi mengaksesnya, membuatnya lewat database. Nah, seperti ini database. Nah, namun kalau di sistem nanti juga bisa membuat langsung, tidak perlu kita membuat lewat database. Nah, kita login. Nah, ini adalah halaman daripada sistem pakar admin. Nah, jadi di sini ada beberapa menu, dapat kita lihat. Nah, kita ke menu admin terlebih dulu. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan MD5 lewat database, tapi kita dapat menambahkan admin lewat sistem. Nah, misalkan kita hapus. Di sini bisa ubah maupun hapus. Misalkan kita hapus deh. Kita hapus. Apakah bisa? Coba kita lihat. Nah, sudah terhapus. Jadi hanya ada 1 admin. Kita kembali ke beranda. Nah, di sini ada 1 admin. Jadi hanya 1 admin. Kita sudah hapus tadi untuk admin. Kita coba input admin, tambah lagi admin. Nah, misalkan nama lengkap Stefanus Kasma, username Stefanus, lalu untuk password Stefanus.
Nah, kita coba apakah bisa. Oke, sudah bisa. Nah, jadi sudah ada 2 admin. Kita cek di beranda apakah sudah ada 2 admin. Nah, sudah. Jadi ada 2 total admin yang dapat mengoperasikan aplikasi ini. Oke, seperti itu. Baik, kita ke penyakit. Nah, di sini saya memasukkan ada 13 penyakit untuk sistem pakar diagnosa penyakit ayam. Ada 13. Kita dapat lihat di beranda apakah benar 13. Nah, benar, ada 13 total penyakit. Jadi ada 13 total penyakit. Untuk gejala ada 42 dan total pengetahuan ada 55. Kita kembali ke penyakit. Nah, jadi di sini kita dapat juga menambahkan penyakit maupun menghapus dan mengubahnya. Nah, di sini kita dapat masukkan apa nama penyakit misalkan. Nah, dapat kita simpan. Nah, untuk ngupload gambar kita dapat klik browse untuk menambahkan foto. Kita skip saja, kita lanjut ke gejala. Nah, gejala di sini tadi ada 42 gejala. Nah, misalkan kita juga dapat menambahkan gejala jika ada menemukan gejala pada ayam, dan juga dapat menghapus maupun mengubah. Nah, coba kita masukkan sebagai contoh gejala. Kita tambah nama gejala, misalkan nafsu makan berkurang. Nah, kita coba apakah bisa. Nah, sudah masuk ke dalam base. Kita lihat di terakhir, di nomor terakhir. Coba kita lihat apakah ada nafsu makan berkurang. Nah, ada di nomor 43 sudah masuk. Kita juga dapat menghapus maupun mengubahnya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan yaitu, nah di sini sistem pakar dapat mengetahui kepakaran apa saja penyakit maupun gejalanya. Nah, kita coba. Nah, di sini ada petunjuk pengisian pakar, bagaimana cara kita mengisi pakar. Misalkan kita masukkan busung ayam. Nah, pilih gejalanya. Nah, gejalanya apa? Misalkan kaki dan sayap lumpuh. Nah, apakah benar gejala kaki sayap lumpuh itu adalah penyakit busung lapar? Nah, jadi di sini kita dapat memasukkannya, kepercayaan kita apakah benar atau salah. Misalkan jadi MB, maksud MB itu adalah ukuran kenaikan kepercayaan. Nah, di sini MB-nya ada 1.0, 0.8 hampir pasti, 0.6 kemungkinan besar, 0.4 mungkin, 0.2 hampir mungkin, 0.0 tidak yakin. Nah, jadi kita tulis ini misalkan pasti iya kan. Nah, jadi berarti sudah pasti untuk gejala kaki dan sayap lumpuh berarti adalah busung lapar. Nah, untuk ketidakpercayaannya kita tulis karena ini pasti, kita tulis 0.4. Nah, kita dapat menambahkannya dengan tombol simpan. Oke, baik, lanjut saja. Nah, kita lihat masuk ke pos keterangan. Nah, di sini ada nama pos, nama penyakit, misalkan berak kapur, berarti detailnya apa? Berarti pos keterangan. Oke, coba kita logout, keluar dari halaman admin. Oke, baik. Nah, ini adalah halaman. Jadi di sini ini adalah kepakaran. Nah, kepakaran misalkan
diagnosa. Nah, ini kita coba diagnosa penyakit ayam. Nah, kita pilih. Nah, ini adalah gejala. Nah, jadi sistem ini dapat menentukan penyakit ayam dengan kita menentukan kondisi. Dengan kita memilih, hanya dengan memilih. Jadi sistem dapat secara otomatis menentukan penyakit yang terjadi pada ayam hanya dengan kita pilih gejalanya. Misalkan kita tulis pasti ya. Apakah ayam napas ngorok basah? Kemungkinan tidak, akan tidak. Nah, apakah ayam bersin-bersin? Kita pilih hampir pasti ya. Nah, untuk apakah ayam batuk? Kita pilih kemungkinan besar ya. Apakah bulu kusam dan berkerut? Nah, kita tidak tahu apakah ayam kusam atau berkerut, kita tidak tahu misalkan. Nah, jadi kita dapat mengetahui nanti hanya dengan sistem yang menentukannya. Kita coba kita pilih, tentukan di sini, menentukan hasil diagnosanya. Coba kita lihat. Nah, jadi untuk gejala napas sesak, napas ngorok basah, bersin-bersin, batuk, bulu kusam dan berkerut, berarti diagnosanya itu batuk darah. Nah, jadi hasil diagnosa, hasil pakarnya itu batuk darah. Jadi di sini hasil sistem pakar itu dapat menentukan penyakit daripada ayam hanya dengan menentukan gejalanya. Nah, ini adalah fungsi daripada sistem ini. Ini kita lihat keterangan. Nah, oke, ini adalah keterangan daripada ayam. Kita dapat melihat detail. Nah, ini adalah detail daripada ayam, dapat dilihat. Ini juga dapat dilihat oleh semua orang yang menggunakan sistem ini. Nah, ini adalah gambarannya, yang mana tadi diinputkan oleh admin di dalam sistemnya, dimana ini dapat dilihat oleh orang luar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah detailnya. Oke, seperti itu. Ke riwayat. Nah, kita dapat melihat riwayat konsultasi. Jadi setiap orang dapat kapan dia melakukan konsultasi, maka dapat dilihat. Nah, inilah grafik untuk penyakit ayam. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah riwayat konsultasi. Nah, ada tanggalnya, ada penyakitnya, nilai. Nah, ini untuk aksi itu detail penyakit ayam. Kita coba klik. Nah, di sini adalah detail pada hasil detail gejala dan mendapatkan hasil. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah hasil diagnosa dan ini gejala yang kita masukkan. Jadi sistem pakar dapat menentukan hasil penyakitnya hanya dengan kita masukkan gejalanya dengan pilihan ini seperti itu. Dan juga bisa kita cetak untuk mengetahui hasil diagnosa seperti itu. Kembali ke riwayat konsultasi. Nah, ini adalah hasil riwayat konsultasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian dari saya terkait program aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat membantu kawan-kawan dalam menentukan sistem pakar. Nah, jadi itu penjelasan saya terkait sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu kawan-kawan sekalian. Terima kasih.